Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang ke-11. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi ya. Tetapi sebelum Ustazah menjelaskan materi berikutnya, ada baiknya kalian yang belum like video Ustazah ya, dijempol dulu. Bagian belum subscribe yang warna merah itu ya, bagian belum subscribe, kalian bisa subscribe, kemudian bisa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang surat Al-Maidah ayat ketiga. Ustazah mohon maaf ya, karena kemarin setelah kalian belajar tentang surah Al-Maidah ayat 2, masih ingat gak hafalan kalian? Yang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu Al-Maidah ayat 2. Kemudian langsung Ustazah lanjutkan dengan pembelajaran Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tetapi harusnya masuk dulu ke Al-Maidah ayat 3 ya. Tapi tidak apa-apa, karena untuk pertemuan Al-Maidah ayat ketiga akan kita pelajari hari ini ya. Oke anak-anak, kalian bisa buka Al-Quran kalian ya. Kalian bisa buka Al-Quran kalian, bisa kalian lihat di Google juga. Tetapi kalau misalkan kalian lihat di Al-Quran itu lebih bagus lagi ya. Kalau misalkan kalian lihat di buku paket itu tidak ada materi untuk Al-Maidah ayat ketiga ini ya. Jadi kita sama-sama untuk melafazkan lafaz ta'awuz dan basmalah. Kita membacanya pelan-pelan saja. Kalau di Al-Quran Ustazah itu di halaman 107 ya, di halaman 107 surah Al-Maidah ini. Kalian bisa cari surah Al-Maidah itu surat kelima ya, surat kelima. Nih, surat kelima. Ya. Surat kelima yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Sambil kita ingat, surat yang kelima yang ada di dalam Al-Qur'an terdiri dari 120 ayat. Kemudian arti dari Al-Maidah adalah hidangan, dan Al-Maidah itu sendiri merupakan golongan surat Madaniyah atau yang diturunkan di kota Mekah. Oke, kita mulai lagi dengan lafaz ta'awuz dan basmalah pelan-pelan saja ya. Sama-sama kalian bisa menyimak atau bisa sekaligus mengikuti Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fisqu al-yawma ya'issal ladhina kafaru min dinikum falatakhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Famanit turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmi fa innallaha ghafurur rahim ya. Itu tempat berhenti-berhentinya. Boleh nanti kalian cari tempat berhenti untuk menghafal ya. Kalian bisa cari tempat berhenti yang menurut kalian lebih mudah untuk berhentinya, tetapi tetap memperhatikan bacaan dan waqaf yang sesungguhnya ya. Nah, oke anak-anak, langsung kita bacakan saja artinya sekaligus Ustazah akan sedikit menjelaskan ya. Arti dari surat Al-Maidah ayat ketiga yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai. Oke, bangkai itu nggak boleh ya. Tahu bangkai itu yang disembelih kemarin-kemarin atau tiren mati kemarin, atau bisa juga yang disembelih sebelum kita potong ya, itu namanya bangkai. Udah mati dulu sebelum kita potong, dia udah mati. Itu namanya bangkai dan kita haram untuk memakannya ya anak-anak. Nah, kemudian darah nggak boleh juga.
Kemudian daging babi. Kalau daging babi udah jelas ya, kita tidak boleh memakan daging babi karena selain daging babi itu diharamkan terhadap umat Islam, juga karena daging babi itu sangat berbahaya sekali. Kalian bisa cek di Google atau di YouTube bahaya makan daging babi, karena daging babi ini banyak mengandung cacing pita yang tidak akan mati ketika masuk ke dalam pencernaan ya. Kemudian daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Kita lihat terjemahannya, artinya ya. Jadi kita diharamkan untuk makan daging hewan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ketika kalian melihat penyembelihan hewan. Kalian perhatikan baik-baik apakah ketika menyembelih itu menyebutkan asma Allah atau tidak ya. Nah kemudian kita diharamkan juga memakan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk, yang diterkam binatang buas. Kalau dia mati langsung. Kecuali yang kita sempat untuk memotongnya. Jadi kalau misalkan ada ayam, dia diseruduk banteng misal ya. Ada ayam diseruduk banteng kemudian langsung mati. Artinya sudah jadi bangkai. Belum sempat kita sembelih. Itu nggak boleh dimakan. Tetapi kalau misalkan kalian lihat ada sapi kemudian diseruduk banteng, masih klepek-klepek seperti itu ya, masih punya nyawanya, kemudian langsung kalian potong dengan menyebut asma Allah, itu masih bisa dimakan. Jadi patokannya walaupun dia jatuh kemudian ditanduk, diterkam, tetapi dia masih hidup dan kita sempat menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, masih boleh dimakan. Tetapi kalau dia langsung mati di tempat, tidak boleh lagi dimakan karena dia sudah tergolong bangkai ya. Nah kemudian diharamkan untuk dan disembelih juga untuk berhala ya. Jadi tidak boleh ya, berhala itu tahu, patung yang disembah itu namanya berhala. Kemudian dan diharamkan juga untuk mengundi nasib dengan azlam atau anak panah ya. Samalah kalau seperti sekarang ini banyak sekali seperti mengundi-ngundi nasib, seperti menentukan masa depan kita, misalkan melalui sio, melalui horoskop atau yang Sagittarius segala macam itu ya. Atau misalnya melalui togel segala macam lah yang berbau-bau seperti itu, kita tidak diperbolehkan karena kita tidak pernah tahu ya masa depan kita seperti apa. Kita juga tidak pernah tahu kehidupan kita ke depannya juga seperti apa, karena hanya Allah, itu masalah yang gaib karena hanya Allah yang tahu ya. Nah kemudian pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Jadi kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir ya. Tetapi takutlah kepadaku, takut kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayangnya. Jadi subhanallah, kita sudah terakhir dalam keadaan Islam dan kita harus menjaga hidayah tersebut sampai kita mati juga dalam keadaan Islam ya, berakhir dengan husnul khotimah. Oh iya, penjelasan yang tadi tentang makanan-makanan yang tidak boleh dimakan tadi, Allah tuh sangat baik ya. Tetapi jika kita dalam kondisi yang dalam kondisi yang memang misal kita di hutan, tidak ada lagi makanan kecuali babi misalnya, boleh dimakan, boleh, kecuali dalam keadaan yang memang benar-benar terpaksa. Tetapi kalau misalkan masih ada ayam, masih ada sapi, masih ada kambing, baiknya kita makan yang itu dulu ya, di hutan misalnya tersesat ya. Itu oke. Nah itu saja anak-anak penjelasan untuk pertemuan kali ini, surat Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi jangan kalian lupakan karena kedepannya kalian akan menghafal 3 surat ini. Al-Maidah ayat 3, Hujurat ayat 12, Hujurat ayat 13, tetapi nanti bukan hari ini. Hari ini kalian tugasnya hanya mencatat apa yang Ustazah jelaskan ya. Kemudian tidak ada tugas lain sepertinya ya, tidak ada tugas lain, cukup itu saja. Tapi harus kalian catat detail, jangan hanya mencatat ayat tadi beserta artinya saja, tetapi ditambahkan penjelasan-penjelasan dari ustazah tadi. Misalnya bangkai itu apa, berhala itu apa, terus mengapa tidak boleh makan daging babi, terus mengapa selain dari mengundi anak-anak mengundi kehidupan kita di masa depan dengan anak panah dan lain sebagainya. Itu kalian jelaskan, kalian catat semua apa yang ustazah jelaskan tadi. Paham? Tidak ada tugas yang lain kecuali mencatat, tetapi harus
detail, harus lengkap, tidak boleh secuil-secuil, apalagi karena kalian sudah di kelas 6. Oke anak-anak, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Ustazah doakan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.